Oi! Hachu! Ya, ini adalah 3 bahan makanan terbaik musim dingin. Area di mana kita bisa mendapatkannya adalah area bersalju. Aku harus menggerakkan tubuhku sebelum tubuhku jadi benar-benar membeku. Tips berikutnya bilang apa nih? Di sini dikatakan kita harus mengurus semua kepiting zirah sebanyak yang kita bisa. Informasi drop item untuk terasi kepiting zirah membuatnya sulit untuk didapatkan. Hanya bisa dapat selusin atau sesuai yang dilaporkan orang-orang. Ini adalah cara paling kuno untuk mendapatkan drop item paling langka. Cara paling menyebalkan untuk mendapatkan sebuah item. Terasi kepiting zirahnya masih belum muncul. Ya, memang belum muncul. Apa tadi kau baru menguap, Kirito? Kau harus melakukan ini dengan serius. Bukankah kau akan lebih cepat mengantuk kalau berburu monster level rendah? Kalau tidak ada hal yang membuatmu takut, tidak ada ketegangan di sini, bukan? Lagi pula, di sini udaranya dingin banget. Pastinya aku bakal lebih cepat mengantuk. Maaf, aku tidur sebentar dulu ya, di salju. Bangunkan aku jika aku kelihatannya bakalan mati membeku ya. Dia mengambil resiko hanya untuk tidur di salju. Zzz. Ahahaha. Tidak, tapi dia disebut sebagai seorang pemalas. Yang benar saja. Hei kalian, aku hanya berpikir untuk mengecek kondisi kalian. Bagaimana dengan tugas mengumpulkan bahan makanannya? Oliva, semuanya berjalan mulus. Kami cukup membuat kemajuan dengan pengecualian abangmu ini. Hah? Hei Kazuto, kenapa kau malah tertidur di bawah tumpukan salju? Ada apa sih Liva? Jangan bangunkan aku tiba-tiba seperti itu dong. Jangan membangunkanmu. Hanya orang aneh yang bakal melakukan hal seperti ini. Kau harus melakukan tugas ini dengan serius. Jangan mempermalukan nama keluarga Kirigaya. Bisa nggak sih jangan membicarakan hal yang berhubungan dengan dunia nyata di sini? Sudah cukup alasanmu, Kazuto. Bangunlah. Oke. Aku hanya tertidur sementara karena aku sangat bosan. Karena kepiting zirah ini tidak menjatuhkan apa-apa. Benda apa sih? Terasi kepiting zirah yang kami incar. Apa? Itu kan salah satu bahan makanan musim dingin terbaik. Ketika waktu itu aku pergi ke sini bersama Liz, kami bisa mendapatkan sampai 4 kok. Bagus, berikan aku sebagian dong. Maaf, sudah kujual semua karena nilainya sangat tinggi. Apa? Aku tidak tahu bagaimana cara menjawab itu. Secara normal, tapi aku tidak mendapatkan terasinya sama sekali. Semua drop kepiting zirah didapatkan oleh Liz dan dia memberikan sebagian padaku. Hanya Lisbeth. Ya aku punya. Mari kita coba. Apa? Aku mendapatkan 1 di percobaan pertama. Terasi kepiting zirah. Hore! Rating drop item yang rendah. Hanya sedikit pengguna tongkat pemukul besar yang ada di sini. Kenapa terasi kepiting zirahnya baru dijatuhkan setelah menggunakan tongkat pemukul besar? Mungkin ini adalah bahan makanan yang tidak terlalu berharga jika kau memecah cangkangnya dengan senjata yang tajam. Kalau begitu, aku pergi dulu ya untuk membeli dekorasi. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan ya, Liva. Terima kasih, dan Kazuto jangan sampai tertidur lagi ya. Oke.
Akhirnya kita di sini, floor 55, area di mana kita akan berburu bahan makanan terakhir. Kenapa kau menatapku seperti itu, Eiji Kirito? Hei, tadi bersihin kutu nggak sengaja tahu. Kalian berdua berhentilah bermain-main. Tips kita berikutnya bilang apa nih, Koharu? Bahan makanan ketiga kita adalah daging kelinci apel yang dijatuhkan oleh kelinci apel. Sepertinya quest-nya bisa dimulai di sana. Ikuti aku. Ketemu di sana. Sebuah tanggul pohon yang sudah ditebang. Cuma ini hal satu-satunya yang tidak tertutup salju. Pasti ini adalah objek event. Itu benar, disinilah dimana kita bisa menerima subquest dari jejak kelinci. Oh, menyentuhnya membuatnya mengeluarkan tanda seru. Ada jejak kecil juga. Daftar questku sudah diupdate. Di sini dikatakan untuk mengikuti jejaknya. Mari kita ikuti jejak kelincinya. Jejaknya mengarah ke arah gua itu. Apa ini sudah saatnya untuk menghadapi kelinci apel? Ternyata ini lebih mudah dari yang aku bayangkan. Biar aku pimpin jalannya. Grar. Ini serangan tiba-tiba. Kenapa monster gorila ini malah menyerang kita? Lagi kita mengikuti jejak kelinci. Di sini tidak ada kelinci. Aku rasa kita sudah benar melakukannya. Kira-kira masalahnya apa ya? Pertama-tama sentuh tanggul pohonnya, lalu jejak kelincinya muncul. Ayo kita ikuti jejaknya. Jejaknya mengarah ke tebing ini. Ada banyak celah es yang terbuka di sini, sekitar 100 meter dalamnya. Kalau kita terjatuh, itu akhir dari hidup kita. Kita jauhi celah esnya, lalu ikuti jejak kelincinya. Area tersebut dipenuhi rintangan celah es. Area di sekitar jejak kelinci tidak masalah, tapi ujung celah esnya mengarah ke sana. Ikuti saja aku. Ada masalah apa? Kenapa wajahmu seram, Eiji Kirito? Eiji Kirito menusukkan ujung senjatanya di bawah salju. Ini menyebabkan salju yang kelihatannya seperti pijakan yang padat ambruk seketika. Salju dari longsoran tadi terjatuh dari atas celah es dan membuat jembatan. Terima kasih, Eiji Kirito, kau menyelamatkan nyawaku di sana. Ini jebakan kematian langsung. Sepertinya rumor mengenai quest ini yang mengancam nyawamu itu benar. Mungkin sebaiknya kita lupakan saja quest ini. Bagaimana menurutmu, Eiji Kirito? Kau benar. Bagaimana jika seseorang meninggal di sini? Tunggu sebentar. Apa kalian semua tidak masalah jika kita gagal dalam subquest ini? Apa kalian masih bisa berdiri dengan bangga dan mengklaim kalian telah menyelesaikan SAO setelah itu jika kita mengalahkan floor 100? Eiji Kirito? Benar, itu adalah pola pikir dari seorang pecundang. Dan kita di sini semua bukan pecundang. Kita akan menyelesaikan subquest yang berbahaya ini, lalu kembali dari SAO. Hanya itulah jalan untuk menuju ke kemenangan yang sesungguhnya. Bagus. Puff, ahahaha. Oh, cowok memang terlalu konyol. Baiklah, kita ikut saja ya. Yang benar saja. Mari kita kembali ke tanggul pohon tadi, lalu mengumpulkan informasi yang sudah kita urutkan. Kita bisa mengikuti jejak kelincinya dari tanggul pohon ini, tapi tidak ada jaminan mereka akan mengarahkan kita ke kelinci apel. Berdasarkan yang telah kita lihat sejauh ini, mungkin ada cara tersembunyi untuk melakukan ini secara lebih efisien. Ya, memang itu masalahnya di sini. Perlu waktu lebih lama untuk kita mengikuti semua jejak kelincinya. Halo. Oh, Silika, apa ada masalah? Hehehe, jadi aku memutuskan untuk mengecek kalian semua. Bagaimana kondisi kalian? Sebenarnya, aku mengerti kedengarannya seperti subquest yang sulit. Boleh aku lihat sedikit questnya? Silakan.
Oke, jadi ini tanggul pohonnya. Silika berulang kali menyentuh tanggul pohonnya. Jadi subquest-nya mengulang dari awal jika kau tidak mengikuti jejaknya. Itu artinya kita tidak harus mengikuti semua jejak kelincinya selagi kita bisa menebak jejak kelinci mana yang paling benar. Bagaimana kau bisa menebak semua itu? Jadi... Cerp, ada apa, Pina? Cerp, cerp. Ada masalah apa? Pina bereaksi pada sesuatu. Pasti ini jejak yang benar. Oke, mari kita ikuti jejak yang ini. Tentu. Cerp. Itu di sana Kirito, kelinci apel. Aku melihatnya juga. Oke, saatnya menggunakan pisau berburuku untuk menghabisi. Monster itu begitu besar. Apa itu bos area ini? Kelihatannya ini bos event. Bos tersebut menyerang kelinci apel dan mengalahkannya. Item daging kelinci apel terjatuh tanpa ada pemilik dan tergeletak di area tersebut. Oh tidak, kalau begini terus, ketahanan dagingnya akan terus menurun hingga menjadi basi. Ayo kita serang bersama dan mengambil dagingnya. Bos itu sudah mendapat daging itu lebih awal. Jadi kecuali dia menyerahkan dagingnya atau kita mengalahkan bosnya. Bosnya disebut Melvin Megalosterandus. Tapi bahan makanan terbaik musim dingin yang kita incar ada tepat di depan kita. Kita tidak akan langsung mundur di sini, bukan? Kelihatannya bosnya tidak berniat untuk menyerah. Kita harus segera menghabisi bosnya sebelum dagingnya basi. Tunggu, aku mendengar suara jejak kaki. Bos yang ini disebut sebagai Melinda Megalosterandus. Kalau mengalahkan mereka berdua sekaligus bakalan sulit bagi kita. Lihat, ada bintik hitam di bawah kaki Melinda. Itu adalah efek penyakit status yang disebut sebagai penyakit hitam membusuk. Pina juga pernah mengalaminya sekali. Penyakit hitam membusuk itu langsung hilang ketika kami kembali ke kota. Bos itu tidak bersikap seperti layaknya bos secara normal. Ada sesuatu yang aneh, biar aku cek dulu. Hei, tunggu Asuna. Jangan khawatir, tidak apa-apa kok Kirito. Lihat. Asuna menyelinap di belakang Melinda mengikuti bayangan kristal. Kirito, bos Melinda tidak bergerak. Dia diperlakukan seperti objek NPC. Jadi sekarang dia diperlakukan sebagai objek event. Kita tidak bisa membawanya kembali ke kota kalau begitu. Argo membalas pesannya, dia bilang kau bisa menyembuhkan penyakit Melinda dengan daging kelinci apel. Pasti karena itulah bos Melinda merampas kelinci kita. Kelihatannya kau bisa menggiling cangkang kerang dan menjadikannya bubuk obat. Menggilingnya bagaimana? Berikan aku cangkang kerangnya, Kirito. Ini coba kerjakan sihirmu, Asuna. Kita pilih saja menu skill memasak, lalu pilih teknik menggiling, lalu kemudian selesai. Bubuk cangkang kerang nakal. Coba gunakan bubuknya pada Melinda. Fra. Bintik hitamnya menghilang. Pengobatan kita berhasil. Melvin sepertinya mulai mundur juga. Mereka pasti cuma menginginkan daging kelinci apel untuk menyembuhkan bintik hitam Melinda. Aku rasa mereka semua sudah puas. Aku tidak percaya ternyata cangkang kerangnya berguna juga. Koharu mengambil daging kelinci apel. Jangan khawatir, dagingnya masih segar kok. Yeay, kita berhasil. Adik itu hampir saja, tapi kita berhasil mendapatkan semua bahan makanannya. Saatnya pesta makan di malam Natal dimulai. Aku akan menunjukkan skillku sebagai koki skill tingkat tinggi.